Wan, selamat malam. Nah, tadi penjelasan dari Bapak Johan sudah cukup jelas ya. Intinya itu adalah em, sebenarnya kita itu ingin menggarangkan pendidikan di masyarakat di Medan, yaitu Chongren School, sekolah Chongren. Tapi karena berhubung bangunan Chongren sekarang masih dibangun, dan kita juga ingin secepatnya selesai, tapi berhubung karena mungkin dananya, jadi pendidikan itu tidak boleh berhenti. Maka owner dari Chonglen School adalah orang Taiwan yang di sini. Jadi mereka itu berpikir bahwa pendidikan itu tidak boleh berhenti, maka dipikirkanlah untuk memberangkatkan atau membantu pelajar-pelajar, murid-murid yang di Medan khususnya atau yang di Indonesia datang ke Taiwan untuk mendapatkan pendidikan, juga bisa belajar mandiri. Maka dari itu dari tahun ini ya kita sudah mulai, dan sebelumnya tahun kemarin kita sudah mulai mensurvei sekolah-sekolah di Taiwan. Sebenarnya SMK di Taiwan itu ada seratusan sekolah SMK dari atas Kilong sampai ke bawah Pingtong. Kita lihat ini, dari atas sampai ke bawah ada seratusan. Kenapa kita memilih Hsinchu? Oke, nah kita jelaskan ini. Kalau dibilang sekolah Hsinchu yang terbaik, itu bohong. Bukan terbaik, tapi yang sangat cocok. Kenapa sangat cocok? Pertama, kita lihat dari peta Taiwan. Oke. Peta Taiwan ini dari Kilong sampai ke Pingtong, di tengahnya ini ada pegunungan. Ya, di sini ada pegunungan. Pegunungannya itu yang paling tinggi di daerah Nantou, di daerah Taichung sini. Ke bawah lagi itu Alishan. Tapi yang paling tinggi bukan Alishan, Nantou. Terus dia itu kan seperti segitiga, jadi kan menonjol gini. Nah, jadi di sini ada pegunungan. Kita tahu bahwa di Taiwan itu ada banyak bencana ya. Kita lihat dulu bencana apa aja. Bencana alam itu 1, badai topan. 2, gempa. 3, tanah longsor. Dan terakhir, bencana perang. Oke. Saya yakin semua orang tua itu pasti panik dan mungkin khawatir kalau anaknya itu terbang ke Taiwan ke belajar, sekolah, nantinya kena bencana. Jadi kita keamanan ini, keselamatan ini yang nomor 1 kan. Nomor 1 ya, di nomor 1 kan. Nah, setelah disurvei kita, bencana badai topan di Hsinchu akan lebih aman. Kenapa? Karena kita lihat sini ya, topan itu, oke, lihat ini. Ini peta Asia. Oke, dan ini Taiwan. Topan itu akan terbentuk di sini, daerah Samudra Pasifik. Dia akan berjalan ke sini, menuju ke sini. Oke, menuju ke sini. Nah, sekarang lihat petanya Taiwan. Yaitu dia topannya itu akan datang dari sini. Dari sini. Nah, topannya datang kena pegunungan ini, topannya akan berhenti. Yaitu anginnya itu akan di, benteng oleh pegunungan ini.
Jadi Hsinchu aman, Taichung aman. Kebanyakan topan itu terjadi, ya, maksudnya bencananya itu akan terjadi di sini, di daerah sini. Hualien, Taitung, Ilan, dan ada kemungkinan di yang di Nantou, Chiayi, Kaohsiung. Kaohsiung sering banjir gara-gara topan. Oke, karena pegunungannya nggak ada di sini. Jadi kalau dari topannya datang ke sini, dia kena dia. Kalau kita ada benteng pegunungan ini. Jadi di Hsinchu aman. Hanya terasa adem banget anginnya, enak, sejuk gitu. Oke. Kedua, gempa. Gempa itu kebanyakan karena apa? Karena gunung. Jadi gunungnya itu yang kebanyakan di sini, di daerah sini. Di daerah sini yang tadi kita bilang gunung-gunung yang tinggi itu di sini. Di daerah sini. Jadi kalau dia gempa pun di Hsinchu terasa hanya 2 atau 3 skala Richter. Ya, jadi kita nggak merasa banget gitu loh. Cuman goyang doang gitu. Tapi kalau di daerah misalnya Nantou, di daerah yang di bawah sini, atau di Taipei, bisa terasa banget. Karena Taipei kenapa terasa banget? Karena Taipei kebanyakan itu gunung, itu apa, rumah-rumahnya itu bertingkat 10 ke atas. Ya, jadi karena kan apartemen semua di Taipei. Jadi lu pasti tinggalnya itu di lantai 10 lah, di lantai berapa lah. Di bawah goyang sedikit, lu atas pasti goyang banget gitu. Lu pasti takut banget. Tapi kalau di Hsinchu, kita hanya 2 tingkat, 3, 4, tingkat 5. Jadi aman. Di Hsinchu merasa goyang doang gitu. Enak tidur, goyang. Oke. Tanah longsor di Hsinchu, kalau ada tanah longsor pun hanya di daerah sini, yang dekat sini. Tapi kita tinggalnya di sini, di Hsinchu City. Bukan di sini. Di sini udah ada pinggiran. Di daerah sini udah pinggiran. Jadi di sini kita. Jadi kalau di survei, yang paling aman adalah di Hsinchu, bencana alam. Yang kedua, bencana perang. Kita tahu Taiwan, kalau perang ya pasti kalah. Nggak usah ngomong, pasti kalah. Kalau perang dengan RRC pasti kalah. Tapi RRC, dia nggak mungkin menyerang kota Hsinchu. Karena kota Hsinchu itu ada TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacture Company. Yaitu satu dunia ini, chipset yang paling kecil itu yang digunakan untuk alat-alat elektronik yang kita pakai, dan termasuk alat-alat perang memakai chipset itu, satu-satunya hanya Taiwan ada. Teknikalnya hanya dipegang Taiwan. Tidak ada di negara lain. Skillnya hanya di sini. Jadi waktu itu kan siapa itu yang ketua DPR dari Amerika datang Taiwan, mengunjungi Taiwan. Setelah itu Tiongkok datang mau perang. Kenapa? Karena dia peringatan. Dia tahu ketua DPR datang ini untuk apa? Untuk suruh TSMC investasi ke Amerika. Jadi dia itu merasa kalau kamu itu skillnya dibawa ke Amerika, awas lu mati lu gitu. Tapi ya ditolak gitu. Jadi ya nggak jadi perang. Jadi intinya kalau perang pun Hsinchu aman. Karena Hsinchu ada 12 pabrik dari TSMC. 12 pabrik di sini, di Hsinchu. Jadi kalau perang pun dihantam itu Istana Negara, Kaohsiung. Kemungkinan Taichung. Tapi Hsinchu nggak bakal diserang. Karena kalau Istana Negara sudah diserang, udah menyerah. Taiwan udah diambil. Jadi Hsinchu dia ambil yang bagusnya itu, jangan hancur-hancur gitu loh. Oke. Jadi dari survei ini, dari analisa ini, kita baru
Oke, kita memilih Hsinchu. Dan dari Hsinchu ini ada 2 SMK. Satu adalah Yangtze. Ada satunya lagi itu Guangfu. Oke, dan saya sudah pernah ke Guangfu sekolah SMK. Katanya mereka itu tidak menerima orang asing. Nah, sekolah Yangtze menerima. Makanya kita kerjasama dengan Yangtze. Dan kita waktu bekerja sama dengan Yangtze, kita tekankan bahwa kerjasama kita itu harus selalu kita itu mengetahui apa yang mereka mau lakukan. Jadi kita bisa kontrol juga, bukan hanya Yangtze yang memikir mau melakukan apa, tapi kita juga bisa memberikan masukan, juga kita bisa kerjasama dengan, maksudnya bukan kerjasama hanya sepihak gitu, tapi dua belah pihak. Karena kita tujuannya itu bukan hanya memberangkatkan murid sudah itu selesai, tapi kita tujuannya itu ingin murid-murid datang ke sini itu benar-benar memiliki pelajaran dan pendidikan, sehingga mereka itu bisa mandiri, dan terakhir mereka itu bisa membantu orang tuanya. Itu tujuan kita. Oke, jadi kita memilih Yangtze karena itu. Nah, karena tahun ini dia ada 2 jurusan, 1 e-commerce, 2 tata boga, yaitu restoran manajemen. Tapi tahun depan berhubung karena apa? Karena restoran manajemen ketemu pandemi, pekerjaannya jadi berkurang. Maka tahun depan restoran manajemen tidak akan dibuka lagi. Hanya e-commerce. Oke. Tapi e-commerce ini dia itu bukan khusus hanya bidang intinya bidang apa itu? IT. Karena e-commerce dia itu bisa menjurus juga ke bidang manajemen. Semuanya akan dilakukan lewat elektronik, apa itu maksudnya, internet, diakses lewat internet. Nah, jadi manajemen pun nantinya ke depan akan diajarin lewat internet. Oke, dan tentunya akan juga diajarin programming. Kalau dia nanti kelas 2-nya, kelas 2, kalau mereka itu lebih suka ke programming IT, mereka boleh masuk ke kelas bagian IT. Mereka kalau lebih sukanya ke manajemen, akan dijuruskan ke kelasnya manajemen. Dan akhirnya nanti udah tamat SMK, mereka itu boleh memilih jurusan sendiri di waktu S1, yaitu kuliah. Oke. Ya, dan jadi sebenarnya inilah ya maksudnya kita bekerja sama dengan Yangtze. Dan yang kelas sekolah-sekolah lain, apakah kita akan kerjasama? Mungkin saja, tapi kita akan juga survei sekolahnya. Intinya kita tidak mau kalau sekolahnya itu, maksudnya kita udah kerjasama nih, tapi dia suruh kita itu, kamu murid datang, kamu udah nggak usah ngurus gitu. Kita nggak mau. Kita maunya itu kita bisa mengurus bersama-sama, dan kita juga punya hak untuk membantu murid-murid kita. Jangan hanya murid udah datang, urusannya di sekolah, bukan kita. Kita juga ingin ikut campur gitu. Jadinya kalau misalnya ada masalah apa-apa, kita bisa berhak untuk bersuara. Itu intinya kerjasama dari Chongren School dengan sekolah di sini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Pak Johan boleh dilanjutkan? Oke, baik. Terima kasih kepada perwakilan kita Chongren School di Taiwan, Bapak Chen Jian Kai. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi kesan-kesan orang tua siswa atau siswa-siswi ya yang sudah berangkat ke Taiwan untuk sekolah.
di tahun ajaran 2022 ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada orang tua yang mau menyampaikan kesan dan pesannya, dan juga murid-murid yang tahun ini pada bulan 8 yang kemarin telah berangkat ke Taiwan. Silakan. Ada? Atau kita persilakan dulu murid yang sudah datang. Oke. Murid yang di sini ada Wang Huini ya. Wang Huini bersedia untuk sharing kepada teman-teman semua atau orang tua murid. Silakan. Boleh. Jadi pertama perkenalkan, nama saya Wang Huini. Tahun ini datang ke Taiwan. Kira-kira ada 3 bulan ya. Jadi sekolah di Yangtze itu menurutku tuh baik banget gitu. Terus guru-gurunya juga jaga kita banget. Contohnya kan kita ke Taiwan tuh kan nggak bawa banyak duit kan. Jadi kan pasti ada lah kisis uang gitu. Nah, guru-gurunya tuh beliin kita snack atau makanan-makanan gitu yang bisa kita makan. Terus gurunya juga, maksudnya sekolahnya juga tiap hari tuh masak nasi putih kasih kita. Jadi kita cuma beli sayurnya doang. Kadang sayurnya mungkin 30 sampai 50 NT doang sih. Terus datang ke Taiwan tuh merasa mandiri banget. Jadi apa-apa itu sendiri. Dulu pas di Indo kan apa-apa kan orang tua, mama gitu. Kayak di Indo kalau mau makan tuh gak usah mikirin mau makan apa. Tapi kalau semenjak datang ke sini kita harus pikir sendiri mau makan apa. Terus kayak cuci baju pun sendiri gitu. Jadi mandiri banget lah udah di sini. Apalagi ya? Banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat setelah kita datang ke Taiwan. Jadi orang tua juga gak usah khawatir anak-anaknya di sini mungkin asal-asalan atau apa gitu lah. Karena sekolah juga kalau cari pekerjaan untuk kita tuh gak abal-abalan. Cari part-time juga gak abal-abalan gitu. Bakalan dikasih perusahaan yang memang oke banget. Sekian dari saya. Oke, itu kami lihat ada samping ada Huina ya, adiknya Huini. Ya, boleh nggak Huina sharing juga mungkin dalam pembelajaran di sekolahnya bagaimana? Atau ada pengalaman magangnya bagaimana? Boleh di-sharing. Terima kasih. Jadi aku adiknya Winnie yang barusan ngomong. Terus saya sekolah di sini tuh menurutku sekolahnya baik. Paling tidak mereka ini care ke kita, ke murid-murid mereka. Terus kayak kita ada keluhan itu mereka guru-gurunya bisa kasih solusi, kasih apa ya, bantuan gitu. Terus magang di sini tuh mereka kasih kita magang tuh di tempat yang benar-benar baik lah. Jadi jangan khawatir. Contohnya kayak contohnya saya kerja dapat part time di Liu Fuchun tuh kayak taman bermain gitu ya, tempat jaga stand makanan gitu. Kita diajarin banyak hal sih. Terus magang kerja kita tuh di tempat restoran yang benar-benar baik lah tempat kerjanya. Terus ada bencana terus kalau ada bencana di sini tuh jangan
jangan takut, jangan khawatir lah, aman aja di sini. Nah, kita juga masih hidup Soalnya kan. kita masih still alive. Nah, itu aja. Sekian dari Vina. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Winnie dan Wina ya, kakak beradik yang Baik. langsung berangkat sekolah di Taiwan pada tahun ajaran 2022 ini. Oke, terima kasih atas sharingnya. Semoga cita-citanya tersampai di Taiwan ya, sukses melanjutkan lagi studi S1 ya. Ya, terima kasih. Sekarang kita mungkin ada orang tua murid nggak, atau ada murid yang mau berikan sharing-sharing pengalamannya lagi kepada kita di Zoom ini. Kami persilakan. 陈明志， Ada siapa lagi? Tadi Chen Jian Kai Laoshi ada bilang Chen Mingzhe ya, Chen Mingzhe. Ada nggak hadir Chen Mingzhe? Di unmute ya, ya silakan. Hadir. Ya, 各位朋友、各位同学，大家好。 oke. Saya Oh, ya. perkenalkan, nama saya Chen Mingzi. Saya datang ke Taiwan dari tanggal bulan 8, tanggal 10, di mana pas datang ke Taiwan itu saya itu kayak deg-degan lah karena bahasa Mandarin saya itu kurang bagus. Kemudian entah kenapa orang tua saya itu mendukung saya. Habis itu kebetulan sekolah yang itu kayak ada bimbingan les lah, les bahasa Mandarin yang diadakan secara Zoom, yang diajarkan secara pribadi oleh Chen Xing Kai Laoshi. Dengan ajaran dari Chen Xing Kai Laoshi ini dengan pelan dan bisa sangat dipahami, sehingga saat datang ke Taiwan itu saya tidak khawatir lagi dan diajarin banyak hal oleh Laoshi ini, di mana harus belajar pepemefe, cuin, habis itu nada-nada lah atau kata-kata bahasa Mandarin yang simple. Jadi untuk kawan-kawan yang misalnya bahasa Mandarin yang masih belum bisa, tidak perlu khawatir karena bakalan diajarin dan dibimbing. Di sini pun saya dibimbing oleh guru-guru dari Yangtze, di mana ada les bahasa Mandarin yang diajarkan secara langsung oleh guru Taiwan di sana, dan pelan-pelan mereka juga bisa mengerti. Kalau misalnya kita bisanya sampai di mana, mereka juga akan mengikuti lah. Oke, kalau masalah bahasa, nggak usah dikhawatirkan. Kemudian seperti yang katanya Huina Huini, di situ saya juga pernah mengalami masalah kayak uang kritis lah. Kayak uang kita udah kayak sisa beberapa yang kayak tidak cukup dikasih oleh orang tua. Tetapi entah kenapa nih, Lause yang di sini sangat antusias perhatian kepada kita dengan memberikan kita sembako dan juga dengan semangat mencari part-time job untuk kita. Dan part-time job yang diberikan juga sangat mantap ya, yang dikasih itu tidak kaleng-kaleng lah, kita bilang lah. Habis itu gajinya juga lumayan. Kemudian masalah pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari Taiwan ini, yang kayak bisa mandirinya itu banyak lah. Kita di sini juga diajarin piket kayak piket asrama, piket di sekolah. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kayak misalnya kita disuruh sapu, ngepel itu tiap hari ya. Itu
otomatislah kita bisa lebih mandiri. Kemudian mengenai kayak cuci baju itu pasti udah kayak udah pasti dipikirkan lah, seminggu kita harus cuci berapa kali. Biasanya di rumah kita gak ada pikir lah harus cuci berapa kali seminggu ya. Soalnya kan udah dicuci sama orang tua. Habis itu makanan misalnya di rumah kita gak dipikirkan lagi lah. Besok kita mau makan apa nih? Kayak tadi katanya si Huina Huini. Habis itu kita besok juga harus makan apa nih? Soalnya kan kalau misalnya di rumah kan mama kan udah siapin. Misalnya besok kita mau makan apa nih? Eh, Uangnya cukup gak? Takutnya gak cukup. Habis itu di sini juga bisa diatur lah bagaimana cara mengelola uang biar tidak cepat boros. 1 bulan itu harus keluarin berapa, itu harus ada targetnya. Jadi di sini saya juga bisa belajar mengelola manajemen uang kita biar tidak boros terlalu cepat, biar kita tidak kayak menyusahkan orang tua, kayak mengirim uang terus-menerus. Nah, habis itu di sini juga saya bekerja. Berhubungan saya lagi sangpan lah ya. Sangpan di bulan ini. Saya sangpan ini kayak kerja pada umumnya. Di sini saya itu kerjanya itu di perusahaan yang bernama, dan perusahaan itu membuat seperti salah satu komponen yang sangat berguna di HP iPhone itu. Jadi saya juga bisa belajar banyak hal dari situ dan pelan-pelan bisa memahami banyak hal lagi. Saya berharap di tahun ini saya bisa belajar banyak hal lagi dan tidak lagi menyusahkan orang tua. Karena di tahun ini adalah tempat yang terbaik untuk belajar mandiri. Terima kasih. Oke, Mm-mm. ada lagi yang mau ngomong Ini tadi dari atau orang tua? murid-muridnya ya, mungkin dari orang tuanya ya mau menyampaikan kesan pesannya ya. Mungkin ada dengar dari anaknya bagaimana sekolah di Taiwan. Boleh orang tuanya ikut juga ya, sharing pengalaman tersebut. Terima kasih. Ada? Langsung buka ini aja ya. Apa namanya? Kamera dan unmute ya, di unmute. Kalau misalnya kurang boan Hongpian untuk buka kamera ya, silakan unmute aja. Oh, ini ada Ibu Achin ya. Ya. Iya, mamanya. Bentar kok, bentar. Iya. Iya. Halo Ko Johan. Iya, silakan ya, mamanya ini apa namanya? Di Aicia. Anaknya Li Aicia ya, anaknya bernama Li Aicia ya. Silakan Ibu Achin. Oke, sebelumnya saya banyak berterima kasih kepada Ko Johan sama si Ko Jono ya. Karena selama anak saya ke Taiwan, mereka berdua lah yang sangat banyak membantu saya. Setiap anak saya ada kendala apa yang banyak saya mau tanyakan, pasti yang saya tanyakan, yang saya kejar duluan pasti Ko Jono sama Ko Johan. Jadi Ko Jono kurasa pun udah nggak asing lagi sama saya ya Ko Jono ya. Oke. Kalau mengenai kesan-kesan di Taiwan, memang sangat-sangat banyak ya kesan-kesan di Taiwan ya. Ya pertama-tama kayak anak saya si Aicia, memang waktu di Indonesia sama sekali belum pernah yang namanya pegang duit, pegang uang gitulah. Jadi kalau di Medan itu biasanya kalau dia mau belanja apapun, selalu saya yang bayarin gitu. Masalah makanan pun dia nggak tahu harga, nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi sampai di sana memang agak kewalahan gitu, agak ribet gitulah. Karena tiba-tiba kan harus ngatur keuangan sendiri, harus cari makan sendiri. Jadi banyak kali kendalanya. Jadi tiap hari itu selalu ngeluh ke maminya. Ya maminya ya carinya ke Ko Johan atau ke Jono gitu ya, ke Ko Jono ya kan.
kok ini solusinya gimana, gini ya kan. Ya, tapi sekarang udah mulai bisa lah si Aicia ini kan untuk untuk atur keuangannya lah gitu. Jadi kalau masalah kerjaan cuci baju atau apa itu dia udah nggak ini lagi, nggak repot kali, karena di rumah pun memang udah saya biasakan gitu. Yang mungkin yang masalah pekerjaan yang part time-nya pun saya lihat sangat oke ya. Kerjaannya masih setara lah dengan umurnya anak-anak gitu ya kan. Gajinya pun lumayan gede. Udah itu masalah yang kayak tadi murid-murid itu ngomong memang betul adanya. Masalah kalau pas anak-anak kalau kekurangan duit gitu ya, memang sekolahnya sangat banyak membantu, sering-sering kasih makanan ke anak-anak. Baik makanan kering, makanan langsung saji atau apa, memang banyak dibantu ya. Kayak contohnya kayak kemarin itu kan dibilangnya nggak ada kena biaya karantina. Tiba-tiba lupanya kena biaya karantina, otomatis anak-anak itu kan nggak cukup duitnya ya, karena mereka bawa pun nggak segitu banyaknya. Karena kemarin itu kan dibilangnya nggak ada karantina, nggak ada duit karantina, otomatis kita kasihnya pun nggak banyak gitu. Tapi dari pihak sekolahnya pun bisa mengerti keadaan anak-anak gitulah. Jadi pun dikasih cicil seberapa, maksudnya nggak ada patokannya harus cicilnya berapa gitu, harus patokan bayarnya berapa, enggak, boleh dicicil sambil kerja. Itu memang sangat membantu ya, sangat bagus. Jadi kalau mengenai pesannya, kalau menurut saya maksudnya sebelum anak-anak berangkat itu ke Taiwan, kalau bisa melalui Zoom ini dikasih keterangan atau perincian yang agak membantu gitulah. Contohnya gini aja deh. Saya agak kurang pandai bicara ya, agak maklum. Contohnya gini, namanya anak saya kan masih gaptek. Yang namanya atur-atur keuangan atau apa-apa kan belum pandai. Jadi kayak kemarin itu kan dibilangnya nginapnya asramanya di Yangte. Terakhir Yangte kan udah full di China Teknologi. Tiba-tiba di China Teknologi itu kan pasti peraturannya pasti udah berubah ya. Peraturannya yang inilah, yang itulah. Jadi tiba-tiba ada peraturan baru, pasti otomatis anak saya terkejut. Namanya dia belum mandiri. Asik-asik ngeluh ke saya, nah terakhir saya ngeluhnya ke Coach Jono atau ke Coach Johan juga gitu. Yang masalah contohnya listrik harus bayar atau apa, maksudnya kalau bisa kasih penjelasan yang lebih rinci lah apa-apa yang memang harus dibayarkan, ya kita terima aja memang kayak gitu kan peraturannya gitu ya. Cumanya jangan mendadak gitulah, kalau bisa sebelumnya itu dikasih penjelasan gitu. Ya saya pun masih maklum lah, karena kan memang kerja sama ini kan baru-baru tahun semalam ya kata Coach Johan ya, baru-baru ini ya. Jadi itu aja sih pesan saya supaya si murid ini nggak terkejut. Nanti tiba-tiba, Mami, lupanya mau bayar ini loh Mami, saya harus gimana? Ya udah, kalau langsungnya memang bilang mau bayar ya udah gitu, jangan terkejut kali gitu ya. Tahu lah namanya anak-anak kalau terkejut kan shock gitu ya. Soalnya, Mami, kok kemarin itu kok bilangnya ini kok sampai sini bayar inilah, bayar itu, bayar ini, bayar itu katanya kan. Saya bilang ya udah lihat dulu, langsungnya bilang gimana gitu kan. Makanya kemarin itu kan saya ada komplain ke Coach Johan juga ya. Kalau bisa untuk tahun depan supaya di manage lah maksudnya sebelum pergi itu memang udah ada kasih gambarannya, oh memang kalau kita di sana itu asrama listriknya harus bayar ya gitu. Maksudnya bagilah patungan atau gimana. Nah, udah itu masalah ini harus gini gitu. Jadi nggak tiba-tiba terkejut si anak-anaknya ini gitu. Jadi kalau anaknya terkejut, maminya yang dikejar, maminya pun pusing juga. Kadang pagi-pagi udah telepon. Itulah. Jadi kalau masalah kesannya memang sangat bagus lah. Makanya saya niatnya pun tahun ini saya yang cowok pun udah mau saya berangkatkan ke sana juga. Sebenarnya pun si bulan ini udah mau berangkat juga, udah saya daftar juga ya. Karena umurnya aja yang belum cukup kan. Makanya tahun depan baru diberangkatkan gitu. Jadi kalau menurut saya itu memang sangat-sangat membantu, sangat-sangat mendidik. Minimal anak itu kan jadi mandiri. Jadi yang nggak tahu gimana manage duit, jadi tahu manage duit. Udah itu bisa tahu bahwasanya cari duit itu gimana susahnya gitu. Jadi kalau di rumah kan dia nggak tahu, pokoknya mau makan apa maminya belikan, mau apa maminya sediakan. Kalau di sana kan harus berusaha sendiri. Oh rupanya kita cari duit itu nggak segampang yang orang tua saya selama ini gitu kan. Jadi dia lebih menghargai duit anak-anak gitu kan.
Jadi kalau masalah lausenya saya lihat pun bagus juga, sama anak-anak kayak teman gitulah. Bisa sharing, bisa apa gitu. Jadi masalah kadang anak saya mau belanja apa nggak tahu, kadang tanya ke lausenya. Lauster, saya mau belanja ini di mana? Dikirimlah Google Map gitu kan. Oh lu di toko ini aja gitu, mau beli di mana gitu. Jadi anak saya sekarang pun kalau namanya belanja kebutuhan sehari-hari, udah pandai kayak semalam itu bayar belanja kebutuhan sehari-hari sendiri udah berani naik MRT kan, sampai ke Sungli atau apalah belanja gitu. Jadi minimal saya pun ada nampak lah kemajuannya. Karena anak saya selama ini jangankan tempat jauh, ke kedai komplek aja pun belum pernah saya izinkan gitu. Ya minimal ini kan saya nampak perubahannya ya. Sekarang minimal dia udah bisa belanja sendiri, udah berani menyeberang jalan, berani naik MRT sendiri. Itu perubahannya memang udah nampak kali. Masalah duit pun dia udah pandai manage. Oh mami, karena tadi saya belanjanya udah terlalu gini, ini saya agak iri lah, malamnya saya makan ini aja deh gitu. Jadi itulah banyak sih yang kita dapatkan kan dari sana kan, apalagi guru-gurunya memang sangat bagus lah. Kalau anak-anak ada apa-apa, kalau kita ngomongi masih bisa gitu. Apalagi ada kehadiran Ko Jono sama Ko Johan ya, memang betul-betul sangat membantu saya. Jadi kan kalau ada apa-apa tinggal saya tanyakan, cari solusinya gimana, tanya solusinya, ada apa-apa, ada kendala. Maksudnya gampang lah kita karena ada Ko Johan sama Ko Jono inilah. Itulah itu yang saya mau sampaikan sampai sini tuh. Sebelumnya terima kasih ya Ko Johan sama Ko Jono. Oke, Sama-sama. terima kasih Ibu Acin ya. Ya, kita memang tujuan kerjasama itu untuk jangka panjang ya. Jadi bukan hanya semata-mata mencari profit ya. Jadi terus terang kita baru pertama kali tahun 2022 di awal Januari mulai ada kerjasama dengan pihak sekolah yang jadi sehingga ya tentunya banyak hal-hal yang kemudian pada keberangkatan di bulan Agustus masih ada beberapa poin yang banyak perubahan. Ya mungkin tadi yang disampaikan Ibu Acin salah satunya asramanya ternyata tidak mencukupi karena yang sekolah di Hsinchu ini baru buka menerima murid overseas Chinese sejak tahun 2021. Ternyata di tahun 2022 langsung penerimaan murid overseas Chinese-nya melonjak sangat tinggi. Dia langsung masuk di kategori 10 besar penerimaan murid terbanyak dari overseas Chinese. Jadi di mana yang 2021 itu belum sebanyak itu yang di tahun 2022 ini. Sehingga asramanya pun tidak mencukupi. Maka ada pilihannya di China Teknologi khusus untuk yang jurusan tata boga, juga ada yang di Mingxin ya, Mingxin Keta Tasie yang untuk sekolah jurusan e-commerce. Nah, jadi tentunya hal-hal baru ada perubahan ini tidak terlepas dari kami. Kami juga berupaya untuk meningkatkan komunikasi dengan pihak sekolah yang khususnya melalui perwakilan kita yang di Taiwan yaitu Chen Chen Kai Lao Se, yang sebelum murid-murid berangkat beliau langsung memberikan banyak sekali bimbingan khususnya di belajar Mandarin. Nah, ini Chen Chen Kai Lao Se juga tahun ini sedang susun kurikulumnya untuk belajar Mandarin yang lebih tepat sasaran untuk murid-murid yang akan berangkat di tahun 2023. Sehingga murid-murid yang di tahun 2003 ini kalau dia berangkat ke Yangtze, Mandarinnya sudah punya pondasi yang baik. Punya pondasi ya. Kita bilang dulu pondasi lah ya. Karena belajar itu pondasinya kalau sudah bagus, seperti ibaratnya gedung ya, pondasinya sudah bagus, gedungnya mau naik berapa tingkat pun sudah bisa dibuat gitu. Jadi peletakan pondasi yang baik ini yang paling penting. Nah, kemudian di Yangtze ini memang
sangat bagus dalam hal komunikasi yang intensif dengan Chen Kailause, perwakilan kita yang di Taiwan. Seperti misalnya pembahasan masalah biaya listrik. Ya, biaya listrik juga dibahas dengan sangat detail. Yang memang sampai sekarang ini tagihan listriknya memang belum ada dibuat. Karena masih dalam pertimbangan beberapa faktor. Ya, salah satunya kalau tuntutan kami ya, maksudnya permintaan kami lah, bukan tuntutan lah ya. Permintaan kami ini adalah sambil murid-murid tinggal di asrama, diberikan edukasi juga bagaimana belajar hemat listrik. Jadi misalnya contoh ya, kalau kita sudah keluar dari kamar asrama, ya listriknya ditutup lah misalnya, ya kan. Jadi permintaan dari kami kalau boleh ada angka kWh meter yang bisa dipantau, sehingga kalau misalnya lewat kWh meter sekian besar baru diperhitungkan. Nah, itu masih pembicaraan kami dengan pihak sekolah. Nah, inilah kebaikan dari Yangtze bisa menerima masukan-masukan dari pihak Chongren School kita ya. Nah, kemudian juga mengenai adanya pemberian hadiah dari Yangtze sekolah, salah satunya sepeda ya. Nah, kalau yang jurusan e-commerce semuanya sudah dapat itu. Mereka sudah dapat. Dan bagaimana dengan Tata Boga? Tata Boga ini karena banyak muridnya yang belum pandai naik sepeda, itu juga dalam komunikasi intensif. Mereka berikan dulu pembelajaran naik sepeda. Jadi guru-guru itu sangat mengkhawatirkan kalau anak murid itu jatuh dari sepeda dan terluka. Jadi mereka mau anak murid ini belajar dulu naik sepeda di Yangtze ya, di sekolah Yangtze, dalam pengawasan guru. Nah, kalau itu sudah semua dianggap bisa menguasai naik sepeda dengan baik, maka sepeda itu akan serah terima langsung ke murid. Tapi kalau yang jurusan e-commerce, mereka banyak yang sudah menguasai naik sepeda dengan baik, maka mereka sudah terima ya. Nah, itu saja perbedaannya ya kalau untuk sepeda. Kemudian yang juga ada berikan selimut ya, selimut. Sudah didapat nggak murid-murid dari jurusan Tata Boga? Di musim Sudah dingin diterima. sudah terima ya, Winnie ya, sama Mungkin Wina. dari 2 minggu yang lalu. Ya, di waktu dekat ini pasti musim dingin ya, bisa jadi dinginnya beda dengan dingin kalau di musim hujan di Indonesia ya, pasti. Nah, jadinya ada selimut yang bagus, yang kabarnya harganya berapa ya itu ya? 6.000. 6.000 NT ya, 6.000 NT ya. Itu karena dari bulu angsa yang bagus. Jadi sangat hangat ya, bisa membuat tubuhnya hangat kalau diselimuti. Nah, jadi itu luar biasa sekali perhatian dari kepala sekolah Yangtze. Nah, jadi memang pesan dari Ibu Acin kepada kita tampung, dan memang kita ada rencana mau mempertemukan orang tua yang akan berangkatkan anaknya ke Taiwan maupun yang sudah berangkat dalam perjumpaan dengan perwakilan Yangtze ya, yang akan datang ke Medan. Jadi kita lagi intensif pembicaraan untuk hal ini. Nanti tanggal yang pasti dan fixnya di bulan November tanggal berapa kita akan kabarkan. Lokasinya di mana juga kita akan kabarkan. Supaya langsung bisa ketemuan juga dengan pihak sekolah. Nah, jadi ini salah satu upaya kami dalam kerjasama ini, di mana sebagai jembatan antara orang tua dan murid dengan pihak Yangtze di Taiwan. Nah, mungkin ada dari Chen Kailause mau tambahkan keterangan, silakan. Sebelumnya terima ini kasih. salah satu pertanyaan dari Ibu Acin. Sekali lagi beliau tanyakan,
apakah tahun depan anak-anak asrama di China Teknologi atau di Mingxin? Ya, mungkin dari ini pertanyaannya nanti Jen kalau bisa jawab langsung. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Johan ya atas uraiannya. Sebenarnya ya juga terima kasih dengan Ibu Acin tadi ya. Banyak sekali hal yang kita harus pelajari dan kita harus perbaharui dan tingkatkan. Oke, jadi kebanyakan hal-hal yang langsung disampaikan oleh guru dari Yangte ke murid, ya mungkin murid-murid boleh langsung komunikasi dengan saya, dan saya akan berupaya untuk bisa berkomunikasi dengan sekolah. Karena ada kemungkinan mereka langsung ngomong sama murid, tapi saya tidak tahu. Nah, dari murid beritahu, ini listriknya mau dibayar nih atau gimana. Nah, langsung saya komunikasikan dengan pihak sekolah. Karena berhubung apa, tahun lalu Yangte menerima overseas Chinese student hanya 20 orang. Dan patokan mereka itu sebenarnya mereka itu memikirnya tahun ini mungkin ya sekitar itu orangnya, sekitar 20-an. Tahunnya 70-an gitu. Jadi mereka itu jadinya kewalahan dalam hal asrama. Tiba-tiba kok melonjak gitu kan. Nah, tapi ya karena itu mereka itu kerjasama dengan Mingxin dan China Teknologi untuk dalam hal asrama. Kalau Mingxin nggak ada masalah karena Mingxin dengan Yangte itu dekat banget hubungannya. Tapi China Teknologi karena dia itu sekolahnya agak baru, asramanya juga agak baru. Kalau boleh tanya pada murid-muridnya, mereka tahu sendiri asramanya itu lebih baru, lebih bagus. Nah, tentunya mereka itu lebih tekankan gimana ya? Kayak mobil baru harus dijaga baik-baik gitu loh. Ya. Jadi mereka tekankan hal-hal itu. Ya nggak apa-apa sih. Cuman terhadap kita itu jadinya agak susah gitu. Soalnya di Mingxin nggak kayak gitu, di sini kayak gitu. Jadinya kan manajemen kita itu bermasalah. Jadi tentang hal listrik itu, ya mereka juga ada intinya bukan dari Yangte sebenarnya. Bukan Yangte yang minta listrik, tapi dari China Teknologi mereka itu minta listrik sama Yangte. Jadi Yangte langsung ngomong sama muridnya, listrik kalian harus bayar ya, jangan nggak hemat ya kayak gitu. Nah, tapi saya sudah berupaya untuk komunikasi dengan pihak sekolah dan mereka itu masih mempertimbangkan karena memang dari awalnya itu tidak perlu dibayar listriknya, tapi ya dari pihak sekolah Universitas China Teknologi mereka itu alasannya kenapa minta karena murid-murid menggunakan listriknya itu tidak maksudnya tidak mikir gitu loh. Nah, itu juga benar juga. Nah, benar juga maksudnya kalau nggak hemat ya nggak benar juga memang. Jadi kita mikir-mikir, aku kasihkan masukan kepada Yangte gini. Jadi Yangte kasih patokan gitu standar, misalnya 1 bulan itu berapa kilowatt, itu Yangte yang bayar. Lewat dari situ murid yang bayar. Jadi kasih patokan standar biar mereka itu juga belajar hemat listrik. Nah, jadi jangan unlimited gitu loh. Yang bayar unlimited listrik itu ya nggak betul juga gitu loh. Jadi kita ada permainan, maksudnya kita ketentuannya itu misalnya 100 kilowatt. Kalau lewat kalian yang bayar, kalau nggak lewat yang bayar gitu. Nah, jadi kayak gini ada pendidikan dalam hemat listrik. Nah, hal ini sekolah sedang mempertimbangkan, mungkin bisa jalan seperti itu. Oke, jadi ini kita sedang berupaya berkomunikasi. Dan yang lainnya seperti sepeda apa-apa itu sebenarnya kita juga
seringkali komunikasi dengan pihak sekolah. Nah, jadi kalau misalnya ada apa-apa kita boleh ngomong bisa gimana lebih baik, lebih orang tua juga boleh kasih masukan. Makanya saya pernah bilang sama Bapak Johan bahwa pertemuan kali ini adalah kali pertama setelah kita menerbangkan. Maksudnya anak-anak udah datang ke sini. Ini pertemuan seminar dari online yang pertama kali. Tapi mungkin kedua kali, ketiga kali nantinya kita kalau bisa itu by season, musiman gitu, 3 bulan sekali atau gimana. Jadi kita bisa saling komunikasi, orang tua dengan kita dengan ke sekolah, sekolah dengan kita dengan orang tua. Jadi terus-menerus kita itu lebih maju lagi. Oke. Nah, terus mengenai tahun depan, yang saya ketahui, tahun depan China Teknologi kita nggak minjam lagi. Yang nggak minjam lagi. Jadi China Teknologi hanya tahun ini. Tahun depan nggak lagi ke China Teknologi. Nah, berhubung yang tahun ini sudah tinggal di China Teknologi, gimana nih? Tahun depan balik ke Spingsin atau yang enggak? Sedang dibicarakan. Masalahnya karena waktu tanda tangan kontrak itu 3 tahun. Ya, waktu tanda tangan kontrak dengan Universitas China Teknologi minjam asrama itu 3 tahun. Jadi pinjamnya itu 3 tahun. Intinya menyewa lah gitu. Nah, masukan saya kepada yang itu ya kalau bisa kontraknya kita putusin, terus kita balik aja ke Yangtze atau Minsin. Kejauhan mah kayak gitu, ke China Teknologi. Tapi hal ini sedang dibicarakan. Kalau putus kontrak, berarti kan sudah menyeleweng dari kontrak itu 3 tahun. Jadi itu sedang dibicarakan antara Yangtze dengan China Teknologi. Tapi yang sudah jelas itu tahun depan tidak akan lagi murid baru tinggal di sana. Itu udah jelas. Tidak akan lagi tinggal di China Teknologi. Yang akan tinggal di tempat yang akan terjadi adalah tinggal di Yangtze atau di Minsin. Oke, jadi kemungkinan besar di Minsin karena Minsin itu kita sudah dekat sama Minsin. Kalau Yangtze sekarang kepala sekolahnya itu sedang bicarakan untuk pembangunan asrama di sana. Tapi belum tahu tanahnya itu, karena di Taiwan itu kalau mau bangun asrama bukan kamu mau bangun gitu loh. Dia harus ajukan dulu ke pemerintah bolehin baru dibangun. Itu masalahnya itu agak panjang. Jadi kalau kalian di mana nantinya, ya kemungkinan besar 90% di Minsin gitu aja. Oke, ada lagi yang ditanyain? Sedikit nanya nih, anak e-commerce katanya kerja part time-nya sedikit banget ya. Kata Boka katanya kebanyakan. Oke. Kalau e-commerce itu kerja part time-nya itu sebenarnya bukan sedikit banget, tapi memang karena jurusannya itu e-commerce. Jadi kalau kerja mereka itu sebenarnya pengennya itu mereka bisa dibawa kerja ke perusahaan IT. Tapi perusahaan IT itu takut. Karena apa? Karena belum berpengalaman. IT itu kan bukan kayak bikin roti. Kalau bikin roti gampang selesai. Udah kalau rusak ya nggak apa-apa dibuang. Tapi kalau itu IC-nya itu rusak dibuang itu agak susah. Jadi mereka itu sekarang juga masih kita bicarakan hal ini. Oke. Jadi jadinya kalau yang part time itu juga akan dipekerjakan di tempat misalnya Liu Fuchun atau gimana, agar mereka itu bisa kerja. Oke. Terus yang kalau misalnya di bidang IT itu mereka itu sudah pernah magang, nantinya kalau mau kerja part time itu udah agak gampang karena sudah pengalaman. Oke, terus setelah tamat SMK jurusan e-commerce apa harus lanjut kuliah di Minsin? Tidak harus ya, tidak harus. Tidak harus lanjut kuliah di Minsin. Boleh pilih, ada 3 pilihan. 1 boleh lanjut kuliah di Minsin. 2 lanjut kuliah di universitas yang lain.
ya, yang lainnya. Atau ketiga mau pulang Indo boleh, atau mau terbang ke negara lain boleh. Oke, jadi ini boleh pilih sendiri, tidak harus. Oke, satu lagi, anak-anakku ada temannya itu dari sekolah lain, sepeda yang diberi sekolah boleh dipakai buat tempat lain, tapi yang cuma. Oke, hal ini masih dibicarakan juga karena apa? Banyak guru yang takut kalau misalnya bersepeda di luar ya terjadi kecelakaan atau gimana. Karena itu kalian kan baru datang, anak-anak kan baru datang. Jadi mereka itu masih dalam adaptasi lingkungan, khususnya di lalu lintas. Jadi di Indonesia lalu lintasnya dengan di Taiwan itu kan beda. Jadi kalau kalian udah agak oke, mereka itu akan kasih kalian untuk dipakai di tempat lain gitu. Sekarang ini mereka itu juga was-was lah, takut nanti kecelakaan. Oke. Bagusan ya China Teknologi aja kok. Izin karena ada nyaman kok. Maksudnya gimana ini? Karena itu minta pindah. Maksudnya Ibu Acin, anaknya Li Aicia itu nyaman tinggal di China Teknologi. Maksudnya kalau mau asramanya di China Teknologi. China Teknologi asramanya baru, pasti nyaman ya. Pak, anak saya bidang tata boga namun nggak dapat kerja part time. Nggak dapat kerja part time itu ada kemungkinan ya dia kalau misalnya pengen kerja part time itu dia harus ngomong sama gurunya gitu. Gurunya itu bisa kasih gitu loh. Jangan diem baik. Kalau diam aja nanti ya itu. Kalau boleh tambahin nggak? Iya silakan. Nah, ini kami kan jurusan tata boga kan. Kalau soal part time kemarin pernah suatu hari itu hari Jumat kalau nggak salah itu satu kelas pergi part time kok. Memang pas awal-awal mereka cuma terima 13 orang. Tapi kemarin ada satu hari mungkin memang ramai kali ya. Jadi mungkin mereka mereka butuh banyak orang. Jadi kita semua satu kelas dipanggil untuk kerja part time. Yang nggak kerja part time tuh mungkin udah magang. Udah pergi magang. Udah pergi magang gitu. Jadi itu nggak dapat kerja part time. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Wina ya. Ya kerja part time sebenarnya mereka kalau mau boleh ngomong dulu. Nah, jadi gurunya bisa kasih tahu mau kasihkan ke kerja part time di mana. Nah, ini sekarang ini ada tulis kemudian masalah uang STH ini aku tahu mereka itu awalnya sudah memikir untuk meminta pada muridnya. Biayanya 500-an aku tahu ini per bulan. Tapi saya sudah lontarkan juga masukan kepada Yangte. Jadi Yangte juga sedang mempertimbangkan. Jadi belum langsung mau diambil uang ini. Jadi orang tua tidak usah khawatir dulu, kita itu akan terus-menerus komunikasi dengan pihak sekolah. Oke, ada lagi? Itulah salah satu hubungan kerjasama kita ya dengan pihak Yangte, yaitu bisa menjembatani dan mengkomunikasi ya antara hal-hal perubahan yang timbul. Jadi sehingga kita bisa dapat win-win solution-nya ya. Ya, jadi kita win-win solution itu ya artinya sama-sama senang lah ya. Nah, tapi ya bagaimanapun segala hal itu tentu ada hal-hal yang bisa kita maklumi kalau ada perubahan. Dan tentunya kemarin itu kalau nggak salah saya ingat ya 3 atau 4 hari lalu ada yang chatting dengan saya dari orang tua murid tanya pada saya, kenal nggak orang yang
foto analisa yang meninggal kabar duka cita itu. Jadi saya lihat di kabar duka cita itu kan anak itu di Kaohsiung ya, meninggalnya di Kaohsiung. Jadi saya sampaikan pada orang tua tersebut, saya nggak kenal karena kami kan khusus fokus urusannya yang di kota Hsinchu ya, bukan di kota yang lain, karena pelajar yang datang ke Indonesia dari Indonesia untuk berangkat sekolah di Taiwan itu kan banyak. Nah, jadi salah satunya akhirnya kemudian 2 hari kemudian itu ada yang kabarin, rupanya anak yang meninggal itu satu bus dengan anaknya di Medan ya. Jadi anak ini ternyata dibonceng katanya, dibonceng temannya. Tak tahu kenapa dianya yang jatuh. Itu sih kabarnya ya. Kita cuma ini bukan kabar fix lah, kabarnya anak itu yang jatuh. Lalu entah kenapa jatuh kena apa jadi meninggal. Nah, mungkin salah satu faktor itulah yang Kaohsiung kepala sekolahnya belum mau memberikan akses ya, sepeda itu bisa dipakai di luar. Jadi kita juga perlu maklum atas hal ini karena mereka juga mengkhawatirkan mau membantu orang tua menjaga keselamatan anak di Taiwan ya, selama sekolah di Taiwan. Jadi mereka tidak asal ya, tidak asal. Bukan asal bapak senang atau asal ibu senang, mereka langsung berikan akses itu. Jadi mereka ada ketentuannya. Ya kira-kira mudah-mudahan dapat dimengerti lah ya dari orang tua atas beberapa hal ini. Nah, sekarang ada lagi nggak yang dari orang tua murid yang mau sharing atau bertanya? Atau ada lagi nggak yang dari murid-murid yang akan berangkat ke Taiwan untuk sekolah tahun 2023 ini bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan sedikit uraiannya, penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2023 sudah dibuka. Jadi mulai 1 Oktober sudah dimulai penerimaan murid baru tahun 2023. Nantinya sampai 28 Februari ya. Jadi persyaratannya usia 16 tahun, ijazahnya SMP, pilihan jurusannya adalah e-commerce ya, e-commerce. Mereka kalau sudah tamat e-commerce ada 3 pilihan, tadi sudah disampaikan oleh Chen Kailause, boleh lanjut kuliah ke Mingxin atau lanjut kuliah ke negara lain atau balik ke Indo ya. Kemudian untuk informasi detail ini boleh hubungi Bapak Joni di WA-nya 0812-603-2709, di WA-nya saya 0877-6843-1068. Kalau memang sudah cukup jelas, mau langsung daftar, boleh di sini ya linknya. Nanti kami kirimkan ini informasi ke Zoom chat ini ya, Zoom chat ini supaya kalau mau daftar bisa langsung klik dan mendaftar, mengisi datanya. Dan selanjutnya adalah kita tanya jawab lah ya, tanya jawab. Tadi kan kesan pesan ya, ini sekarang tanya jawab. Hal-hal yang mau ditanyakan untuk orang tua yang mau berangkatkan anak-anaknya di tahun 2023 ya. Jadi silakan, kami persilakan. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Misal. Misal ini orang tua murid ya? Boleh nggak unmute untuk langsung sampaikan? Di sini ada tanya ya, jurusan Tata Boga itu kedengar-dengar dari cerita teman di lapangan sangat berat ya gitu. Jadi kalau tahun ini 2023
di Yangte ini tidak ada lagi penerimaan untuk jurusan tata boga ya. Tapi kalau nantinya tetap mau di tata boga, ya kita nanti sedang akomodir lagi untuk survei salah satu sekolah yang di kota Taichung. Ya, tapi kita akan survei dulu, pastikan dulu, fix dulu semuanya. Nanti baru kita akan sampaikan lagi ya bagaimana kondisi-kondisi yang di sekolah yang ada di Taichung tersebut. Nah, jadi kalau masalah kerja di lapangan itu sangat berat atau tidak, ini ada kebetulan Huini dan Huina ya, mereka juga tahun 2022 ini berangkat dan ambil jurusan tata boga. Kalau mau dengar sharingnya juga boleh. Tapi sebenarnya kalau yang di tahun 2023 di Yangte itu tidak ada lagi jurusan tata boga ya. Nah, jadi oke, kalau berkenan ya silakan Huini atau Huina sharing ya kerjanya bagaimana. Silakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Zohan ya. Kerja magang jurusan tata boga dengar-dengar dari cerita teman itu di lapangan sangat berat ya. Mungkin awal-awal kerja tuh ya pasti berat karena kan baru pertama kali. Kayak hari pertama, hari kedua, kalau hari ketiga dan seterusnya menurut saya tuh karena udah ngerti sama kerjaannya menurut itu udah agak berat sih. Nanti juga bakal terbiasa sih. Mungkin buat awal ya memang sangat berat ya. Karena kan pertama kali kan, jadi apa-apa tuh pasti berat Ya, dan sangat melelahkan juga. Ajarin gitu, jadi mungkin sangat berat. Jadi awal-awal saya sama Vina pun pas pertama kali kerja pun merasa sangat berat, sangat lelah. Pokoknya sampai rumah tuh gosok gigi, cuci muka, mandi, langsung tidur, gak pegang langsung tidur karena capek banget. Tapi hari kedua juga belajar lagi, hari ketiga sampai seterusnya mungkin udah mulai ngerti, jadi ngerasa kerjanya tuh udah agak berat. Intinya ya enjoy aja. Karena semua kerjaan pasti berat kan. Iya. Jadi menurut saya begitu. Terima kasih. Ini atau Vina, boleh diceritakan lebih detail pekerjaan di tata boga atau apa, pekerjaan apa gitu, maksudnya beratnya apa, apakah pegang kualinya berat atau apa, mungkin berdetail. Kerjaannya sih tergantung ya. Kalau saya saya di restoran bagian luar jadi waitress itu kan, mungkin beratnya mungkin ya ngangkat-ngangkat gelas atau piring buat atau dibagiin untuk dibagiin ke tiap meja. Tapi kalau di perhotelan dengar dari teman-teman itu bagian housekeeping juga berat karena kan mau bersihin kamar kan. Jadi kalau nggak salah bisa satu orang tuh sampai puluhan kamar. Tapi buat kita yang awal-awal tuh 2 kamar, 3 kamar gitu. Mungkin awal-awal dikasihnya kamarnya sedikit-sedikit aja. Terus buat yang kerja di restoran tuh tergantung kita ambilnya bagian dalam atau bagian luar. Bagian dalam tuh kan bagian dapur ya, mungkin motong-motong sayur atau siapin makanan atau bisa jadi piring gitu. Kalau bagian luar kita kayak antarin makanan, antarin sayur-sayur gitu, tergantung kerja di mana lah. Terus kayak bagi piring yang sudah kurang gitu. Mangkok. Iya gitu. Jadi mungkin awalnya juga berat, tangan juga sakit. Tapi makin kesini udah enjoy kok. Kaki juga sakit. Begitu. Iya. Jadi walaupun sakit tapi enjoy lah ya, dinikmati ya. Iya, tetap harus dinikmati supaya kerjaannya itu bisa, menurut saya tuh ya bisa menjalani hari lah tanpa berat, tanpa merasakan berat gitu. Tapi sakitnya itu sampai akhirnya terbaring di tempat tidur nggak bangun-bangun atau bagaimana? Tetap bangun, kan tiap hari kan kerja, pasti harus bangun pagi. Namanya kerja, namanya ada capek lah, tapi nggak kayak mana. Mungkin nanti pas terima gaji udah nggak merasa berat sih. Oke, terima kasih Wina ya atas sharingnya. Ya mungkin ya karena selama ini kalau kita di Medan kan belum menjalankan pekerjaan seperti yang tadi ya kan, jadinya terasa kayaknya agak berat gitu ya, tapi kalau sudah terbiasa itu
Jadinya ala bisa karena biasa ya, lancar gaji karena diulang kan gitu ya. Jadi kesakitan itu sudah tidak terasa lagi ya kan, karena sudah biasa ya. Oke, mungkin terjawab nggak ya dengan Michelle? Silakan. Boleh di-unmute supaya bisa dengar kami. Kalau ada kendala koneksi, mungkin boleh dilanjutkan ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, Ibu, orang tua yang mau bertanya, yang untuk anak-anaknya akan sekolah ke Taiwan ya. Ini saya lihat, kami lihat di sini ada Ibu Susan Saleh. Mungkin Ibu Susan Saleh mau sharing nggak? Anaknya Jan Albert ya, juga berangkat di tahun 2022. Baik, terima kasih Michelle sudah ini memahaminya ya. Ada lagi orang tua atau murid-murid yang mau berangkat di tahun 2023 ini mau sharing dengan kita? Kami persilakan. Oke, kalau tak ada lagi, kita akan bagikan yang tadi link untuk komunikasi dengan kita supaya bisa komunikasi lebih lanjut ya, komunikasi lebih lanjut dan daftar ya apabila anak murid mau didaftarkan. Oke, saya kirimkan ke Zoom chat ya. Oke, apakah sudah diterima di Zoom chat-nya? Silakan dilihat kembali. Oke, ada satu tambahan ya. Ada satu tambahan yaitu dari peraturan ketentuan di Taiwan tahun depan yang datang ke Taiwan untuk sekolah SMK harus melewati ujian TOEFL level A1. Level A1. Jadi tahun depan nantinya setelah pendaftaran nanti akan dilakukan tes TOEFL. Oke, itu ujian level A1. Kalau lewat baru bisa datang. Nah, jadi sekarang saya sedang menyusun kurikulumnya itu untuk pembelajaran TOEFL A1. Jadi agar bisa anak-anak bisa lebih lancar dan bisa lulus begitulah, bisa datang. Oke. Baik, terima kasih informasi tambahan dari Chen Chen Kai Lao Se ya. Jadi sembari menunggu juga dari pembelajaran yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Chen Chen Kai Lao Se kepada murid-murid, jika memungkinkan ya, orang tua murid juga boleh sekolahkan les ya, berikan les Mandarin, tradisional Chinese pada anak-anak yang akan berangkat. Jika memungkinkan ya, jika kurang memungkinkan, nanti boleh ikuti pembelajaran les Mandarin yang akan dibawakan oleh Chen Chen Kai Lao Se ya. Jadi nanti untuk jadwal pembelajarannya kita juga akan sampaikan ya ke orang tua murid sekalian yang akan berangkatkan anaknya di tahun 2023. Jadi kalau berkenan segera diisi saja pendaftarannya di link yang sudah kami berikan supaya kami bisa update ya informasi berikutnya lagi kepada orang tua murid. Demikian yang kami sampaikan pada malam ini. Atas waktu dan berkenannya orang tua murid untuk mengikuti. Untuk yang tidak lewat ya tentu tidak bisa datang. Itu persyaratan untuk bisa diterbangkan, yaitu persyaratan untuk bisa mendapat visa ya, visa datang ke Taiwan mulai dari tahun depan. Itu TOEFL
A1 itu berapa nilainya? 80 ke atas sudah lewat ya. Tapi ya sangat mudah lah. Jangan khawatir. Hal ini jangan khawatir karena tidak yang dipikirkan sangat susah ya. Dan nanti kita juga akan membantu bagaimana caranya agar bisa dengan gampang lewat. Ya, jadi jangan dikhawatirkan dulu. Nanti kita bisa membantu. Jadi sekarang saya juga menyusun kurikulumnya. Jadi nanti bagaimana mengajarnya agar anak-anak bisa lebih cepat menanggapi dan bisa menghadapi ujian. Oke, jadi orang tua jangan khawatir, hanya saja mikir anaknya mau datang enggak gitu. Kalau mau, kita akan bisa bantu. Oke ya, jadi kalau untuk level TOEFL ini, TOCFL ini kan adalah kurang lebih hampir sama istilahnya dengan TOEFL ya. TO Inggris ya, Inggris ini kan Chinese. Ini yang Chinese foreign language ya, kalau Inggris kan TOEFL ya. Jadi ini ada informasi kan TOEFL ini ada levelnya A, B, dan C. Jadi A itu paling rendah ya, A itu paling rendah. Jadi A itu juga ada step 1, step 2, step 3. Jadi ini adalah level yang paling rendah. Jadi nggak usah khawatir ya, seperti pesan dari Cejeng kalau tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir. Karena nanti setelah ikuti pembelajaran yang dibawakan oleh Cejeng kalau tentu untuk ujiannya sudah gampang ya, sudah gampang. Sangat gampang ya. Kalau orang Medan ya, khususnya kalau orang Medan kalau belajar Mandarin itu mah gampang banget lah ya, gampang banget. Ya, oke. Jadi kira-kira ada lagi sebelum kita menutup pertemuan malam ini dari orang tua yang mau menyampaikan kesan pesan atau pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita sudahi pertemuan malam ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua murid yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan malam ini melalui Zoom meeting. Dan untuk orang tua yang masih yang mau mendaftarkan, segera daftarkan anaknya, atau mau bertanya lagi melalui WhatsApp boleh hubungi Bapak Joni atau saya langsung ya, Johan ya. Jadi silakan. Demikian pertemuan malam ini kami sudahi. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan informasi jadwal keberangkatan perwakilan Yangte yang akan datang ke Medan. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat.